Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Seperti kurang puas terhadap kesuksesan Camry dan Altis, pada tahun 2003 itu Toyota mengeluarkan sedan termurahnya, yaitu Vios. Nah, ketika pertama kali meluncur, mobil ini sudah bisa dibilang sebagai sedan terlaris di sini karena banyak yang jatuh cinta karena mesinnya, kenyamanannya, dan terlebih modelnya sebagai sedan yang kala itu menyimbolkan sebuah kemewahan. Tapi kan kala itu, gimana sekarang? Di tahun 2024, tren sedan ini sudah mulai menurun. Apakah masih layak memiliki mobil yang satu ini? Untuk itu, mari kita test drive. Pertama kali kita mau coba radius putarnya dulu. Perlu kalian ketahui, Vios ini adalah saudara dari Yaris Lele. Dan Yaris Lele adalah mobil yang terkenal memiliki radius putar yang tidak bagus. Jadi kita cobain ya. Kita agak mepet aja deh. Seperti biasa, ini jalur 2 baris mobil ya. Cuma di tempat biasa aja. Kita ekstra hati-hati, kita abisin dulu baru kita belok. Dan mentok. Gagal. Pengujian radius putar gagal untuk mobil ini. Ternyata buah yang jatuh tidak jatuh jauh dari pohonnya. Jadi sama aja sama Yaris Lele. Radius putar dia bukan yang terbaik di kelasnya. Oke, sekarang kita mau menguji kekedapan kabin dari mobil ini. Jadi sekarang kita masih ada di jalan yang sama ya. Jadi yuk kita cek. Di bawah 60, angka yang bagus ya. Di bawah 60 loh. Cukup bagus. Angka yang terbilang baik. Dan ini mobil belum pakai peredam ya. Jadi kalau buat kalian yang penasaran atau merasa kurang, itu bisa kalian tinggal tambahkan peredam lagi. Tapi pada dasarnya berarti ini mobil memiliki kekedapan kabin yang cukup baik. Mengingat angka-angka yang kita dapatkan dari pengujian mobil-mobil sebelumnya lebih banyak yang di atas 60 kecil. Tapi kalau ini di bawah 60 oke lah. Berarti memang kekedapan dari sananya sudah cukup baik dari Toyota. Selanjutnya kita bahas sedikit soal fitur apa yang dimiliki oleh sedan termurah dari Toyota ini. Karena ini udah tipe tertinggi, jadi dia udah cukup lengkap. Headlampnya sudah penerangan, sudah menggunakan proyektor yang dimana pada kala itu 2016 udah cukup mumpuni teknologinya. Masuk ke pintunya ada tombol keyless entry, jadi kunci cukup dikantongin. Nyalain mobilnya udah start stop engine, ada electric retract mirror juga di sini. Untuk di setir ada audio steering switch, pengaturan audio, lalu di speedometer dia masih sederhana sih, masih belum digital, tapi sudah ada MID yang menampilkan informasi ya cukup lengkap lah. Ada rata-rata konsumsi bahan bakar, trip A, trip B, dan lain-lain. Bisa range juga ada. Lalu berpindah ke bagian tengah sini ada head unit touchscreen di mana sudah mendukung Bluetooth, DVD, bahkan ada bisa voice command juga. Radio. Nah, di bawahnya AC digital dengan teknologi auto climate ya di sini. Dan selebihnya untuk fitur hiburan kayaknya udah deh, itu aja deh. Oh iya, ketinggalan. Ditambah lagi untuk bagasinya ini ada pencetan yang bukan power back door ya. Tapi kalau kita pencet ini, bagasinya auto kebuka. Jadi kita bisa bilang semi power back door lah. Ya cukup membuat praktis saja ketika kalian mau buka atau tutup bagasi. Itu tadi untuk fitur hiburan. Kalau fitur keselamatannya juga sebenarnya mobilnya bisa dibilang salah satu yang cukup baik dan cukup lengkap. Karena dia sudah ada dual airbag untuk penumpang depan, lalu pengeremannya dia sudah lengkap ABS EBD-BA, dan untuk Vios tipe G ini, tipe tertinggi, dia sudah dilengkapi dengan rem cakram untuk ban depan ataupun belakang. Beda dari tipe di bawahnya, tipe E itu belakangnya masih pakai tromol. Jadi secara performa rem tentu mobil ini lebih bagus daripada tipe di bawahnya. Lalu dia juga sudah punya parking sensor, kalau kita masuk gigi mundur dia bunyi. Nah, punya parking sensor dan kaca belakang ada defoggernya untuk menghilangkan embun. Ini salah satu fitur yang harus disebut di Toyota karena rata-rata kalau di tipe rendahnya nggak ada defogger. Kayak Innova aja tipe G itu nggak punya defogger. Nah, ini dia punya defogger. Dan untuk kelengkapan fitur keselamatannya ini, oh iya, dia juga punya ISOFIX ya. Jadi untuk yang kalian punya bayi atau mau naruh baby seat itu udah aman. Dan untuk kelengkapannya ini, dia mendapatkan SNN Cap itu bintang 4. Tapi sayangnya kami nggak menemukan pengujian Vios yang generasi ini. Tapi bintang 4 itu didapatkan di generasi sebelumnya. Nah, beda sama generasi setelah ini, dia mendapatkan SNN Cap bintang 5. Jadi kami rasa
Anggap aja ini dapat bintang 4, dimana itu sudah cukup bagus ya untuk sebuah sedan entry level yang dimiliki oleh Toyota. Oke, sekarang kita masuk ke posisi berkendara. Posisi berkendara di sedan kompak yang satu ini adalah posisi berkendara yang bisa kita ekspektasikan dari duduk di mobil-mobil yang berukurannya kompak gitu ya, macam ini Vios atau Yaris atau Jazz, kurang lebih sama. Dibilang nyaman banget ya, banget ya enggak ya, tapi cukup memadai lah untuk perjalanan dalam kota atau luar kota masih bisa. Tapi walaupun luar kotanya bukan yang jauh-jauh banget ya, karena pertama dia armrestnya di sini terlalu pendek jaraknya dan terlalu ya kecil, jadi nggak bisa banget jadi armrest di sini, cuma bisa sisi kanan sini. Walaupun kita masih dapat pegang tangan di sebelah sini. Dan untuk pengaturan joknya sih maju mundur naik turunnya enak. Sini sudah ada semua, senter bisa diatur, tapi setirnya belum bisa teleskopik. Nah, ini baru tilt aja, belum bisa teleskopik. Jadi tetap ada keterbatasan ya. Tapi kalau bicara posisi duduknya sendiri, memang dia berasa lebih pendek daripada saudaranya Yaris, yang dimana dia platformnya sama. Untuk posisi berkendara sih cukup oke lah untuk mobil di kelasnya yang masih compact ukurannya. Kalau diperbandingkan dengan yang lain seperti mungkin City ataupun ya City lawannya dia, ya dia bisa dikatakan yang baik lah posisi berkendara. Yang cuman keluhannya itu tadi, setir belum bisa teleskopik dan armrest di sini kurang pas posisinya, jadi nggak super tangan dengan baik. Tapi selebihnya oke. Oke, masuk ke pengujian favorit kita, yaitu suspensi. Nah, kita sekarang jalan di kecepatan, kita tinggiin dulu deh. Kita hajar speed bump ini di kecepatan 60. Enak ya. Masih enak loh. Sekarang kita pelanin dulu. 40. Wah, enak ya. Suspensinya ini menurut gue ini dibandingkan rivalnya ya City, ini juga lebih baik. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena karakter suspensinya ini sangat memenuhi ekspektasi untuk sebuah mobil sedan kompak seperti Vios ini ya. Jadi suspensinya bukan kayak Camry atau Altis gitu ya, yang empuk ngayun. Dia tetap ada kerasnya karena ini kan biar bagaimanapun ini mobil kompak yang bukan tetap harus gesit ya dikendarai karena untuk perjalanan perkotaan. Jadi dia nggak bisa punya suspensi yang empuk banget gitu, harus ada keras-kerasnya. Nah, tapi ini kombinasinya yang pas, jadi kalian nggak takut nih kalau kalian hajar ada speed bump yang kasar gitu, kalian hajar kecepatan tinggi, kalian nggak takut suspensi berasa nggak enak atau bunyinya nggak enak didengar. Tuh, tetap enak aja gitu. Jadi kalau kalian hajar pun kalian tetap pede seperti bawa mobil mahal gitu loh. Suspensinya tetap memberikan kenyamanan, tapi nggak ada kayak rasa-rasa yang menyakitkan telinga gitu bunyi untuk bagian kaki-kaki. Jadi suspensinya sangat-sangat mudah dicintai oleh yang nanti bakal pakai mobil ini. Oke, sekarang kita mau lanjut tes handling. Tapi dari pengujian suspensi yang tadi, gue bisa tebak kalau handling mobil ini juga pasti asik punya. Jadi kita coba aja. Wah, iya tuh, langsung nurut mobilnya. Pengendalian tajam. Untuk mobil kelasnya tentu ya, jangan kalian bandingkan sama mobil-mobil yang jauh di atasnya atau Civic Batman gitu ya. Tapi untuk mobil sedan kompak yang entry level, ini kombinasi yang pas lah. Suspensinya enak, tuh pengendalian juga mantap. Membuat mobil-mobil seperti ini tuh yang ukurannya kompak-kompak ini tuh fun to drive gitu loh. Membuat yang sedan kompak-kompak ini tuh pengendaliannya enak gitu loh. Kayak ini ada lubang depan, kita hindarin, set. Wah, body rollnya sangat minim. Limbungnya jelas nggak ada karena mobil pendek, dan terbantu lagi suspensinya yang tadi nggak full empuk gitu loh, tapi tetap enak buat kalian pede baik liatin speed bump yang kasar ataupun kalian lagi mau sat di jalan. Vios dibekali mesin andalan Toyota, yaitu mesin 1500 cc yang berkode 1NZFE, di mana dari mesin ini Toyota mengklaim di atas kertas sedan kompak yang satu ini bisa menyeburkan tenaga hingga 109 PS pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal hingga 141 Nm pada putaran 4200 rpm. Tenaga dari dapur pacu mobil ini disalurkan ke penggerak roda depan melalui transmisi otomatis konvensional 5 percepatan yang terkenal bandel. Nah, kenapa tadi gue sebut mobil ini mesinnya terkenal bandel? Karena sebenarnya Vios di tahun ini 2016 tuh kalau nggak salah dia
sempat facelift atau minor upgrade, itu perubahan di mesin. Jadi mesin yang di Vios yang kita sekarang ini dia memang terkenal bandel, tapi bukan terkenal irit. Dimana setelah ini Toyota mengganti mesin mobil ini tuh jadi transmisi CVT, sama seperti Yaris dan Sienta ya, pakai CVT yang ada cover mesinnya itu. Nah, Vios yang kami gunakan ini belum menggunakan transmisi CVT, jadi mesinnya masih yang lama, 1 NZFE. Nah, tenaganya memang oke lah, dia memang udah punya reputasi untuk mesinnya yang terkenal cukup bandel untuk 1500 cc di sedan ini. Tapi yang kami kaget, kami dapat konsumsi bahan bakar itu, kami jalan ini di dalam perumahan udah belasan kilometer lah, mungkin 15, kita dapat angka konsumsi bahan bakar itu 15,4 km per liter. Itu artinya ini mobil secara mengejutkan sangat-sangat irit. Karena dari yang gue tahu dan gue coba, untuk mobil 1500 cc transmisi CVT itu untuk penggunaan dalam lingkungan kota ini, dalam kota yang mungkin nggak macet, ya 15 itu perlu diusahakan lah. Dan ini kita nggak terlalu gimana-gimana banget berkendaranya, tapi memang nggak kena macet tadi, kita dapat 15,4 km per liter. Artinya mobil ini cukup irit untuk sebuah mobil sedan yang transmisi itu otomatis konvensional dan bukan CVT. Jadi ya, untuk dapat konsumsi segini dan performa mesin yang terkenal bandel, tentunya mesin ini adalah salah satu keunggulan dari mobil ini tersendiri. Setelah menguji rasa berkendara dari Toyota Vios, kami sekarang sadar kenapa dia bisa menjadi penguasa di segmennya untuk waktu yang cukup lama. Karena dengan memberikan kenyamanan yang menyerupai kakak-kakaknya, mobil ini juga bisa memberikan sensasi berkendara yang asik dari kombinasi handlingnya dan performa mesin yang terkenal bandel. Ditambah lagi, untuk mobil yang lahir di era di mana efisiensi bahan bakar itu belum menjadi prioritas, mobil ini secara mengejutkan memiliki efisiensi bahan bakar yang sangat baik. Gak heran kenapa mobil ini lebih laku daripada kompetitornya kala itu. Ditambah lagi mobil ini juga memiliki harga yang lebih murah, sehingga membuat mobil ini justru dipikir-pikir menarik juga untuk dimiliki di masa sekarang. Nah, buat kalian yang tertarik untuk mengenal mobil ini lebih lanjut, kalian bisa hubungi Instagram resmi kami di @formula_motor, atau juga kalian bisa melihat showroom kami secara virtual dan mobil ini langsung video pendeknya melalui TikTok kami, yaitu @stockformulamotor. Dan buat teman-teman yang lain yang mau cek mobil second berkualitas lainnya, kalian bisa kunjungi website kami di www.mobstripcast.com. Oke, kayaknya segitu dulu friends untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa berikan like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.